Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam kembali warahmatullahi. di Tablet Bintang channel YouTube di program Bintang Update. Nah, sekarang kembali lagi kita bersama Mas Fajar Nugra. Kita sekarang ngebahasnya lebih apa Mas Fajar lebih ke soal film nih, film terbarunya Mas Fajar yang akan tayang di libur Lebaran ini kan? Ya, betul. Filmnya itu film horor yang diadaptasi dari kisah nyata dan viral di media sosial KKN di Desa Penari. Ya, udah nggak sabar Mas, banyak penunggu nih. Oke, Banget. Mas Fajar, kita kali ini nih buat penonton bintang, Fajar Nugra ini salah satu pemainnya di KKN di Desa Penari. Coba kita ngobrol langsung sama Mas Fajar. Mas Fajar sendiri terangkan di sini sebagai apa dan sedikit bocoran soal perannya. Oke, di sini saya Fajar Nugra. Saya di film KKN di Desa Penari itu berperan sebagai salah satu mahasiswa yang mengalami kejadian janggal di Desa Penari tentunya. Karakter yang saya perankan itu bernama Wahyu. Mungkin teman-teman yang udah baca thread-nya atau yang udah pernah dengar podcast orang yang bahas tentang KKN di Desa Penari, udah tahu juga soal seorang Wahyu itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih yang saya perankan, sosok Wahyu bisa sama atau mungkin bisa membayar ekspektasi pembaca ketika film tayang gitu siapa. Berarti ini film horor keberapa Mas Fajar? Kalau KKN di Desa Penari adalah film horor pertama saya. Waduh, excited banget dong nih. Banget. dari 2019 sudah excited. Iya, udah berapa kali tunda ya? Iya, 2019, 2021, ya tahun. 2 kali ditunda. Mudah-mudahan yang ini jangan deh, amin. Ini kan film horor pertama Mas Fajar, terus dari ceritanya juga kan viral, rame. Tahu kan, ekspektasi penonton pun bakalan wah ya. Nah Mas Amin. Fajar tuh ketika dapet peran akhirnya horor pertama, terus dapetnya film seperti ini, waduh gimana nih Mas? Tentu perasaan yang paling aku bisa gambarkan ketika saya mendapatkan atau dikasih tahu lolos casting untuk memerankan Wahyu di film KKN di Desa Penari itu ada 2, Bang. Yang pertama adalah seneng banget karena kan ini siapa sih orang yang maksudnya banyak banget orang yang tahu cerita KKN di Desa Penari ini dari Twitter, dari sosial media manapun gitu kan. Yang perasaan kedua adalah memiliki beban tersendiri karena memang karena viral tersebut. Nah, apakah bisa seorang Fajar Nugra untuk membayar ekspektasi para pembaca KKN di Desa Penari? Itu sih yang sebenarnya menjadi ketakutan. Cuman memang ketika setelah dijalankan proses syuting segala macam, dari kekompakan solid dan keseruan para sineas KKN di Desa Penari itu kayak yakin nih. Bisa nih, ada kayak gitunya. Optimisnya dapat ya? Optimis banget sih. Tapi kan basicnya Mas Fajar kan seorang komika, terus langsung ke horor yang lebih ke ngeri-ngeri dikit. Itu maduinnya gimana? Nah itu menjadi salah satu beban tersendiri buat saya sebagai seorang stand up comedian, Bang. Karena saya ngerasa ini nih, meskipun di dalam film KKN di Desa Penari Fajar Nugra punya porsi komedi, tapi tidak sebanyak porsi komedi yang ada di film-film sebelumnya. Okay. Ini tentu menjadi salah satu beban selain memerankan si Wahyu ini. Jujur aja ya, kayak ngerasa apakah bisa nih menghilangkan image komedi ketika adegan drama, ketika adegan seram, ketika adegan yang bukan komedi gitu, apakah bisa atau tidak gitu. Cuman berkat dukungan kru dan cast yang lain juga alhamdulillah sih bisa ngelewatinnya gitu. Padahal kan horor tuh butuh ekspresif ya. Iya. Mimik segala macam. Itu bisa, maksudnya dengan bantuan kru pasti dengan Mas Fajar sih, ini kan horor pertama, itu butuh waktu nggak sih sampai akhirnya permintaan sutradara oke gitu?
Kalau masalah waktu tentu memang pihak produsen yang ini kan yang ngatur segala macam. Pokoknya dari pas diterima casting sampai hari H syuting, bahkan sampai akhir syuting kayaknya memang sudah diatur sama mereka gitu. Cuman kan tugas kami sebagai cast adalah memaksimalkan waktu itu. Nah, kayaknya ya saya ngerasa cukup aja sih dari arahan Bapak Arwi Suryadi, terus dibantu oleh Mbak Astrada dan juga salah satu kameramen favorit saya Bang Ipung. Terus cast yang sebelumnya memang sudah pernah bekerja sama mereka, jadi kayak ngerasa ini adalah bantuan buat saya sendiri gitu. Tapi intinya di lokasi syuting nggak nyaman kan? Nyaman banget. Itu proses syuting berapa lama Mas Fajar? Kalau saya nggak salah ya, ini sekitar 1 bulan 7 hari, entah 1 bulan 14 hari gitu, lupa. Pokoknya 1 bulan lebih di Jogja. Oh, semua pengambilan gambar DOP-nya di Jogja? Aku takut nggak boleh ngomong kalau ini mah jangan deh. Nggak apa-apa, kan nanti akhirnya. Siap, laksanakan. Nah, waktu kan ini film sempat viral nih di Twitter, terus ada kayak semacam pro dan kontra, entah itu settingan, entah itu menganggap ini sebuah kenyataan. Nah, Mas Fajar waktu itu sempat nggak mengulik apa iya ini kisah nyata gitu, atau emang sekedar cerita orang halu gitu kan, karena emang dalam cerita itu ngeri itu Mas. Bahkan ya sampai mistis banget sampai sekarang nih saya menganggap bahwa seorang simple man, seorang penulis Street KKN di Desa Penari itu adalah seorang penulis yang bagus sih. Karena dia bisa mentransformasikan hasil tulisan ke dalam dan bahkan orang sampai ngebayangin tuh gimana desanya segala macam, bahkan sampai mendalami ya gitu. Sampai mendalami banget. Saya sendiri ketika thread-nya viral, saya kan ngelihat profilnya si Simple Man itu di Twitter kan. Banyak cerita yang bagus gitu, karena memang ini orang kayaknya basicnya udah fix penulis kayaknya nih gitu. Nah, kalau bicara soal percaya atau tidak ini kisah nyata atau bukan, saya sendiri punya angka di 50-50 sih. Ada percaya dia orang penulis handal, ada percaya nih orang memang mengalami sampai dia bisa menuliskan dengan bagus. Ada kayak gitunya sih, ada kayak gitunya. Yang bikin saya risih adalah nama Twitter dia kan Simple Man, tapi begitu baca ceritanya panjang banget, jadi kagak simple Bang. Iya, ini nggak mungkin simple orang ini. Iya. Banyak tutorialnya ntar. Nah, waktu proses syuting, terus sama kru, sama pasti banyak dong adegan-adegan malam. Ada nggak sih ingat kejadian yang nggak terlupakan atau yang berbau wah ini gila nih horor pertama gue tapi ceritanya begini banget? Oke, kalau adegan malam ya, mungkin kalau adegan malam yang paling aku ingat adalah ini aku nyebutin salah satu scene, tidak dihitung spoiler sih karena mungkin memang semua orang pun udah tahu gitu kan. Pengalamannya itu adalah ketika syuting di salah satu hutan, terus itu adalah yang namanya harus memukul gamelan di tengah hutan, gitu kan. Itu kan ngerasa kayak wah gimana gitu loh, kayak sudah bertolak belakang gitu. Awang-awang dong ya. Nah, di situ kalau saya pribadi lagi break syuting, ketika kru lagi ngeset apa segala macam, saya pasti ngobrol sama orang atau main handphone, yang penting pikiran nggak kosong gitu kan, apalagi di tengah hutan, tempat yang baru kita injak gitu. Nah, Adinda Thomas dia tuh bengong. Waduh. Bengong ketika kru lagi set, dia bengong. Saya sama Adinda Thomas tuh dalam satu scene, terus kru udah beres ngeset tuh, ayo kita take gitu kan. Akhirnya saya dan Adinda Thomas jalan ke set. Begitu pas lagi jalan nih, saya di belakang Adinda Thomas, jalan. Dinda tiba-tiba tuh Dinda tiba-tiba tuh nyender di pohon. Lagi jalan terus pengen nyender aja di pohon. Saya kan otomatis jadi berhenti. Absurd tuh ya. Absurd banget sumpah. Saya kan otomatis jadi berhenti juga nih, orang ngapain gitu kan. Tiba-tiba begitu pas mau jalan lagi ke set, dia jalan baru selangkah langsung pingsan. Saya kan posisi saya ada di belakang Adinda Thomas. Ketika Adinda pingsan, yang dilihatin oleh semua orang saya dong. Saya tidak ngapa-ngapain gitu, kayak aduh posisinya. Ternyata memang ya ini saya juga nggak ngerti sih Adinda Thomas, entah kecapean, entah ada hal yang tentang itu, entah apa, yang jelas
faktor-faktornya kan banyak juga di tengah hutan, nyalain gamelan, dia bengong. Dari 3 indikator aja kita udah tahu lah ini orang penyebabnya kenapa gitu sih. Tapi itu ya mungkin secara alasan yang logikanya kecapean. Kecapean. Dengan 3 unsur yang tadi, orang pasti asumsinya wah. Betul. Maaf Mas, selama di sana itu ada didampingi sih kayak semacam kuncen atau yang tanda kutip, maksudnya ya pawangnya lah. Kemungkinan sih ada kayaknya, cuman memang para kes nggak dikasih tahu, tapi yang dikasih yang kami tahu tuh bukan pawang-pawang yang seperti itu, tapi malah pawang hujan. Kami malah tahu tuh sering lewat ya kalau dia sering lewat sambil ngerokok kan. Tapi kalau pawang yang lain itu mungkin ada, tapi kaminya nggak tahu. Jaga-jaga. Tapi nggak ada kisah mistis yang ekstrim kan, kayak orang harus ngamuk, teriak-teriak atau apa. Selama itu, alhamdulillah maksudnya. Sebenarnya ada, yaitu cuman nggak sampai ngamuk segala macam kan, yaitu Tisa Biani. Jadi misalkan hari ini syuting, terus hujan. Nah, kami pulang ke hotel malamnya, terus besok paginya Tisa tuh nge-WhatsApp, Kak sarapan yuk, ya udah ayo gitu kan. Saya ke resto lah turun sama Tisa, terus tiba-tiba di resto tuh Tisa ngomong kayak gini, Kak, aku demam, terus malam ngelindur. Terus saya kan bilang, oh wajar kalau misalkan lagi demam terus ngelindur, wajar. Kakak pun kalau di rumah pasti ngelindur gitu kan. Iya wajar, cuman yang nggak wajar, kata kakakku, dia kan temenin tidurnya bareng sama kakaknya. Kata kakakku, aku ngelindurnya gini, banyak yang nggak suka kita syuting di sana. Duh. Di situ saya pas mau sarapan udah ngebayangin telur ceplok, roti tawar, meses coklat, sudah hilang semua bayangan, langsung kenyang. Era hilang Semuanya. Ini bisa ngomong kayak gitu. Terus kayak, aduh, kalau saya pribadi mah nggak ada sama sekali. Alhamdulillah tuh tidak mengalami, tapi sebagai saksi saja gitu. Itu setelah itu ada perubahan sikap nggak? Maksudnya perubahan dari Tisa dalam arti gue harus hati-hati nih. Kalau Enggak, sama sekali nggak ada. Karena kan alhamdulillah Tisa juga agamanya bagus ya. Jadi dia tetap menghormati, dia tetap menghormati dan bagus juga sih dia. Berarti ini KKN Desa Penari, pengalaman buat Mas Fajar tuh pengalaman yang bener-bener nambah wawasan lah ya di acting sama di track recordnya gitu. Banget. Dan ini film KKN di Desa Penari itu adalah film pertama saya yang mana saya menjadi seorang pemeran utama. Karena kan Mahasiswa itu hitungannya peran utama kan. Meskipun memang porsinya ada yang dikit, ada yang banyak, tapi hitungannya selamat. Dapat awarding ntar insyaallah. Amin. Nah, di misalnya waktu pertama. Terus tadi Mas bilang pengalaman pertama dan macam-macam. Waktu dapet tawaran tuh sempat mikir panjang kah atau gue sanggup nggak? Tapi gila juga nih gitu, keren nih film. Atau main terima aja? Ya, pas awal ditawarin terus casting, saya kan udah pasti kayak wah ini mah kesempatan gitu, kayak kapan lagi. Akhirnya udah mau banget gitu kan. Pasti mau lah untuk kalau ditawarin apapun filmnya pasti mau lah untuk casting ya kan. Apalagi KKN di Desa Penari. Berangkat casting segala macam, ditanya-tanya ini karakter seperti ini, kesanggupan segala macam, bla 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 segala macam. Sikat casting, balik Bogor naik kereta. Itu di sepanjang jalan kereta saya tuh kebanyakan bengong, sumpah, bengong Mas. Kenapa? Saya nginget-nginget lagi thread yang sudah pernah saya baca. Terus saya nonton lagi film podcastnya si Bang Raditya Dika yang membahas soal KKN di Desa Penari. Ini orang seperti apa sih karakternya? Wah itu seperti bengong aja di kereta kayak nginget-nginget. Oke. Buka lagi podcast segala macam. Karena memang ada ketegangan ketika beneran dinyatakan lolos. Dan benar alhamdulillah dinyatakan lolos dan tegang. Tapi untungnya dari casting sampai pengumuman tuh benar-benar deg-degannya kerasa banget.
Tapi untungnya beneran deh, deg-degan ini tuh dihilangin sama acting coach yang bagus, cast yang solid, kru yang menyenangkan, proses syuting juga sangat seru menurutku, kayak sutradara yang bener-bener ngarahin bagus gitu, kayak wah alhamdulillah Ya, nih Mas gitu. Awi kan emang profesional ya. Udah banyak filmnya lagi. Selain profesional yang saya kira Mas Awi Suryadi adalah sosok yang pendiam, tegas, bijaksana. Ternyata yang terhormat itu kocak. Nyambung dong, Mas. Saya pernah nih. Jadi ada scene di mana seorang Wahyu itu harus lari-larian, oke? Yang mana syuting tidak mungkin satu kali take dong. Ya mungkin kalau memang bagus, cuman ini entah faktor kesengajaan atau memang gambarnya masih ada yang kurang atau apa. Diulang terus saya lari itu, lari dan benar-benar harus kenceng. Emosi juga harus naik gitu kan, kenceng lari. Saya kan kulitnya sawo matang ya, apa bang ya, bisa dikatakan kan. Begitu beres, cut, oke, bungkus. Kan capek banget. Pak Awi yang terhormat, Awi Suryadi, tiba-tiba nyamperin saya, terus bilang, akhirnya bisa ngelihat Wahyu putih. Iya. Karena pucat abis lari, Mas Awi. Hey, halo. Anda ya. Tapi memang scene itu diperlukan, maksudnya dalam arti diulang-ulang karena dia yang mau atau Saya nggak tahu, itu mah kehendak beliau aja gimana. Cuman saya kan ketika diulang, oke. Diulang pertama, oh mungkin gambarnya belum bagus. Diulang kedua, oh mungkin ekspresi saya kurang. Diulang ketiga, oh mungkin ada indikator yang ngeganggu. Oh mungkin noise. Ketika diulang terus-menerus, kayaknya ini orang jahil deh. Itu. Ada kayak gitunya. Jadi suujon lama-lama. Seru ya, tapi seru ya, banyak ya. Seru. Sebulan loh. Sebulan di Sebulan Jogja. Chemistry sama semua udah nyambung itu, udah kayak keluarga berarti. Satu hotel kan, udah gitu memang sebelumnya juga pernah kerja bareng, Megan pernah, Adinda Thomas pernah, Tisa Biani pernah. Jadi kayak udah jadi kayak orang Jogja lah kami di sana. Berarti ketika harus gabung sama para cast untuk ngebangun chemistry juga nggak sulit ya, Mas Fajar? Iya, sama sekali tidak. Karena kan memang mungkin ya, kalau menurutku memang dari setiap project pasti harus membangun chemistry yang baru gitu, meskipun memang dari kedekatan segala macam juga aku udah deket sama Tisa, Dinda Thomas, apalagi sama Dinda dan Megan, kami udah hampir jalan 2 tahun di televisi nasional gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak ini memang harus diulangin lagi, kayak oke, ini project baru, ada chemistry baru, gimana nih treatment barunya gitu loh. Kelvin, Jeremy, saya belum pernah ketemu, Agni saya belum pernah ketemu. Untungnya 2 orang ini sengkle, 2 orang menyenangkan sekali. Jadi kayak udah seneng gitu. Kelvin ternyata juga komedi juga orangnya, Agni ini juga sama, seneng. Nggak ada yang baperan berarti ya? Nggak ada sama sekali. Nah, Mas Fajar sendiri kan udah main nih film horor, ekspektasinya apa sih nanti ketika harus tayang di ini loh, di libur lebaran loh, tanggal 30. Ya. Orang kan udah ditunda berkali-kali, bahkan marah, apa ini bener nggak sih, jangan ditunda lagi gitu. Nah, tayang tanggal 30, ekspektasi Fajar apa nih? Kalau Fajar sendiri adalah termasuk dasarnya orang yang jarang banget berekspektasi gitu kan. Cuman kalau bicara soal ekspektasi, doa Fajar adalah supaya kami bisa membayarkan ekspektasi pembaca dan juga pendengar podcast KKN di Desa Penari. Tayangan kalian bisa tergambarkan oleh visual audio yang kami suguhkan. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Kalau Fajar sendiri, ekspektasi, ya doa lah, sekalian doa, ekspektasi sekalian doa, tembus juta-jutaan penontonnya, udah itu aja. Tapi yakin dari start penyutradaraan, para pemain yang all out, terus kan ada bocoran biaya produksinya itu juga besar. Itu udah ada gambar nggak sih? Wah ini bakal sukses nih gitu. Kalau dari segi udah lihat trailer juga kan? Trailer yang lama tapi cuma kalau yang baru belum. Bahkan filmnya pun kami belum nonton sama sekali. Kalau dari namanya apa? Segi kerja dari produser, sutradara segala macam, kru, cast segala macam. Saya sendiri sangat yakin sih, karena udah pada kerja keras juga gitu kan. Kalau dari segi film, dari lihat respon orang-orang di sosial media aja,
KKN di Desa Penari itu menurut saya pribadi adalah ini film pada dasarnya saja sudah sangat ditunggu oleh masyarakat gitu kan. Dinantikan Meskipun diundur terus sampai ada yang nulis udah males om nontonnya, bete diundur Ada tuh. Ini dari nggak punya pacar sampai putus lagi jadi males segala macam. Itu mah cuman obrolan sebentar aja sih mudah-mudahannya ya. Karena memang pada dasarnya film KKN Desa Penari ini udah ditunggu sama masyarakat ya. Mudah-mudahan ketika tayang juga mereka akan nonton sih. Rasa antusias penasarannya emang besar ya, Bang. Iya, amin, mudah-mudahan amin. Oke, itu kan soal film. Film horor. Nah, kita ngebahas sedikit tentang Mas Fajar. Mas Fajar Nugra itu kan basicnya komika. Ya. Kenapa sih bisa akhirnya terjun gue pengen acting? Sebenarnya banyak faktor sih kenapa saya dan para stand up comedian juga banyak banget yang berkecimpung di dunia acting. Kalau dari pertama saya pribadi memang senang sama dunia ini karena pas SMA itu saya jadi memiliki nilai tertinggi lah bisa dikatakan ya di ujian seni rupa yaitu teater gitu kan. Terus pas kuliah semester awal saya itu dipercaya di berapa? Di PB. Bukan di Universitas Pakuan. Oh, Pakuan, sorry Pakuan. Itu dipercaya sama dosen seni rupa untuk bikin cerita untuk teater kelas, drama musikal segala macam, terus untuk main dan untuk memproduksi juga dan sutradara juga. Pokoknya itu tuh tugas bener-bener dikesiniin aja kan pokoknya semuanya tuh. Ketika yang lain udah tinggal disuruh segala macam. Alhamdulillah dapat A juga gitu kan. Nah, dari situ tuh kayak ngerasa jalannya udah ke situ ya. Udah kayaknya bisa nih gitu kan. Oke. Cuman nggak tahu gimana caranya buat dapetin gerbang ke dunia ini. Ternyata mungkin ya. Dari film Comic Ed itu kayaknya ngebuka banget jalan stand up comedian untuk main film menurutku sih ya karena di situ kan isinya stand up comedian semua gitu karena segala macam gitu ditambah lagi ko Ernest juga ngajak komika untuk jadi komika kayaknya kan? Jadi kesempatan komika di Indonesia juga pada bisa ke ranah acting gitu akhirnya betul sampai sekarang pecahnya di komik ya kayaknya ya kemungkinan besar saya juga nggak entah ya ada faktor rezekinya juga udah pasti ada faktor kesempatan dan keberuntungan juga kan lirik bakat juga lah pastinya amin mudah-mudahan kan sebagai komika juga kan menjanjikan sebenarnya ya orang ada yang idealis gue komika aja lah gue nggak mau main jalur macem-macem kayak gitu nah si Mas Fajar nggak ada idealis kayak gitu gue harus stand up terus gue sampai mati ya gitu karir gue tidak ada cuman idealisku saat ini sekarang yang lagi pengen dimunculkan tuh adalah ya kalaupun memang harus realistis juga aku tetap realistis ikutannya ya cuman idealisme sekarang tuh adalah oke, dunia stand up kan udah bisa dikatakan profesional komika gitu kan terus ilmu yang didapat juga dari tahun 2013 udah kekumpul entah dari kompetisi entah dari komunitas sendiri entah dari yang lain juga cuman lagi pengen idealis ngejalanin bisa nggak nih jadi profesional aktor juga gitu kayak lagi seneng aja gitu sama film bisa insyaallah amin kenapa harus nonton KKN di Desa Penari teruntuk sahabat bintang, kalian harus menyaksikan film KKN di Desa Penari tayang 30 April 2022 ini di bioskop seluruh Indonesia. Kalian harus nonton film KKN di Desa Penari karena insya Allah banyak pelajaran yang akan kalian dapat, yaitu bagaimana caranya kita menghormati tempat yang belum pernah kita kunjungi, baik itu dari segi budaya, suku atau apapun itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fajar. Oke, seperti dari kutipan Mas Fajar kita kita kesimpulin di mana bunyi-bunyi kopi jak di situ langit kau junjung. Nah, mantap sekali abangku. Oke, jangan lupa nonton KKN di Desa Penari tanggal 30 April. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe tabletbintang.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Fajar. Ya, thank you juga Bang. Sorry banget jaringan Bang ya. Sukses ya. Oke, aman.